Halo Bolo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, channel Tukang Belajar, channel tempatnya membahas proyek-proyek DIY dari triplek, pipa PVC, kardus bekas, dan bahan-bahan lainnya. Oke Bolo, sekarang saya akan membuat sebuah proyek. Saya akan membuat tali track bell yang biasanya digunakan untuk sound-sound miniatur. Dan kali ini saya buat versi mininya ya Bolo. Nah Bolo, kalau kalian penasaran gimana cara pembuatannya, langsung aja klik tombol subscribe-nya, nyalakan juga loncengnya, dan klik tombol like-nya jikalau video ini bermanfaat buat kalian. Oke Bolo, sebelum kita masuk ke bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan, kita intro dulu ya, biar makin semangat. Oke Bolo, di proyek kali ini saya menggunakan bahan utama dari pipa PVC dengan ketebalan sekitar 2 mili. Untuk ukurannya sendiri, panjangnya sekitar 2 cm dan lebarnya 5,5 cm. Selain itu, saya juga menggunakan satu buah pulpen dengan panjang 6 cm. Lalu, saya juga siapkan baut ukuran M4 dengan panjang sekitar 2 cm. Untuk talinya, saya manfaatkan tali dari bekas tas yang sudah tak terpakai. Yang awalnya lebarnya sekitar 2 cm, tapi sudah saya belah jadi 2. Jadi tinggal 1 cm saja, supaya lebih pas dan gak begitu besar. Dan satu lagi, saya juga siapkan beberapa potongan kawat kecil yang nanti akan kita gunakan sebagai pengait. Kurang lebih seperti itu dulu ya untuk bahan-bahannya. Nanti kalau ada tambahan bahan lain akan saya informasikan langsung di dalam proses videonya. Sekarang kita lanjut ke proses perakitannya. Oke Bolo, sekarang kita masuk ke langkah pertama. PVC yang tadi sudah saya siapkan akan saya gambar pola dengan pola lingkaran di kedua ujungnya. Dan di bagian sini saya mulai gambar lingkaran seperti ini. Lalu di sisi satunya juga saya gambar bulatan yang sama. Setelah itu saya lanjut memotong bagian tepinya mengikuti garis bulatan yang sudah saya buat. Nah, untuk bagian tengah sini akan saya potong sedikit supaya lebih rapi dan pas nanti saat dirakit. Bagian yang saya tandai ini juga akan saya buang. Jadi yang tersisa hanya bagian utama di tengah yang sudah berbentuk seperti yang kita butuhkan. Nah Bolo, untuk bentuk yang saya inginkan sudah jadi. Sekarang akan saya panaskan sedikit supaya lebih lentur. Setelah cukup panas, saya tekuk berbentuk huruf U seperti ini. Nah, bagian sisi kanan dan kiri dari U ini nantinya akan saya potong sedikit, kira-kira sepanjang 1,5 cm sampai 2 cm. Tapi ingat, pemotongannya tidak sampai putus ya. Cukup diberi garis atau goresan saja agar bagian ini bisa kita tekuk ke dalam nanti. Setelah itu kita lanjut ke proses pelubangan. Saya akan lubangi di bagian kanan dan kiri dari lengkungan U ini. Tujuannya untuk pulpennya nanti. Bagian atas U yang tadi sempat ditekuk juga akan saya lubangi. Dan untuk bagian sisi kiri dari bentuk U-nya ini masing-masing juga akan saya beri lubang karena nanti akan berfungsi sebagai tempat talinya. Setelah PVC-nya terbentuk seperti ini, sekarang kita bahas soal lubang-lubangnya ya Bolo. Untuk lubang yang pertama ini diameternya sesuai dengan ukuran pipa kecil yang kalian pakai. Yang penting pipanya bisa masuk pas, gak terlalu longgar, dan kalau seret sedikit juga nggak masalah, justru malah lebih bagus. Lalu untuk lubang yang satu ini ukurannya cukup untuk masuknya baut, sesuai ukuran baut yang tadi saya pakai yaitu M4. Jadi pastikan diameternya pas biar nggak goyang saat dipakai. Dan satu lagi, lubang yang ada di bagian tengah sini ukurannya sedang saja, jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil. Nah sekarang
Kita ambil lagi satu potong PVC seperti ini. Kali ini akan saya bentuk menyerupai huruf T sebagai bagian pengunci. Untuk bagian dari huruf T ini akan saya masukkan ke lubang yang sudah kita buat di bagian tengah tadi. Dan di bagian sini akan saya beri lubang lagi dengan panjang sekitar 1-2 cm. Yang penting PVC nya bisa masuk ke dalam tanpa terlalu longgar atau terlalu sempit. Nah Bolo, untuk PVC nya sudah saya bentuk menyerupai huruf T. Sekarang akan saya masukkan ke bagian tengah sini, tapi karena ukurannya agak lebih besar sedikit, akan saya potong sedikit supaya menyesuaikan dengan lebar dari lubang PVC utama, jadi bisa masuk pas dan tidak longgar. Sekarang kita lanjut ke bagian kawatnya Bolo. Kawat ini akan saya potong dengan panjang kurang lebih 10 cm. Setelah itu akan saya buat bentuk pir. Nah Bolo, setelah pirnya jadi dan bagian kiri kanan PVC nya sudah saya lubangi, sekarang kita lanjut ke proses pemasangannya. Untuk PVC yang berbentuk T seperti ini bentuknya ya. Sekarang kita mulai dengan pemasukan pirnya dulu ke dalam PVC T nya, lalu kita tekan masuk ke dalam lubang. Bagian ini memang sedikit susah karena kita harus menekan pirnya supaya PVC T bisa masuk ke dalam, dan kedua sisi juga masuk secara bersamaan. Untuk bulatan pada pirnya saya buat sekitar 3-4 putaran saja. Tapi kalau menurut kalian masih terlalu keras atau sulit dipasang, kalian bisa membuatnya dengan 2 atau 3 putaran saja. Nah setelah semuanya terpasang, bagian ini akan menjadi mekanis bekas atau penguncinya nanti. Sekarang kita lanjut ke bagian pulpen kecil atau pipa kecil yang tadi sudah saya lubangi. Di bagian lubangnya saya beri semacam coakan atau potongan memanjang sesuai dengan lebar tali yang kita pakai. Yang penting talinya bisa masuk ke dalam lubang itu. Setelah itu pipa kecilnya kita masukkan ke bagian sini seperti ini ya Bolo. Lalu kita beri lebar sedikit di bagian atas. Nah Bolo, bagian sini sudah saya lubangi. Dan sekarang kita lanjut ke pemasangan kawatnya sebagai pengunci. Setelah kawat dimasukkan ke dalam lubang, lanjut kita rapatkan atau tekuk kawatnya supaya nggak longgar dan nggak gampang copot. Di bagian sini kita buat cowakan atau cekungan kecil yang fungsinya untuk tempat masuknya PVC tambah nanti. Nah Bolo, untuk PVC nya ini saya potong dengan panjang sekitar 1,5 cm dan lebar setengah cm saja. Ukurannya kecil menyesuaikan dengan cowakan tadi. Lalu PVC kecil ini kita masukkan ke dalam cowakan seperti ini. Kalau menurut kalian cowakannya masih terlalu sempit, bisa kalian perbesar sedikit agar PVC nya masuk lebih mudah. Setelah PVC nya masuk sepenuhnya, kita beri lem secukupnya agar tidak mudah lepas. Nah kurang lebih seperti ini ya Bolo. Sekarang bagian ini sudah cukup kuat dan tidak gampang copot. Sekarang kita tinggalkan dulu alat utamanya dan kita lanjut membuat bagian pengaitnya.
Selanjutnya akan saya ambil kawatnya dan saya bentuk seperti pengait atau cantolan. Lalu untuk talinya saya masukkan di dalam cantolannya seperti ini dan akan saya lem. Kalau kalian inginnya dijahit silakan dijahit. Lalu akan saya potong dengan panjang sekitar 10 sentian atau 15 cm. Lalu di ujung sini, di ujung tali satunya akan saya masukkan di dalam bautnya. Dan untuk tali sisanya juga saya masukkan di dalam pengaitnya. Jadi saya tadi membuat pengait sebanyak 2 biji ya bolo. Lalu akan saya lem juga sama seperti sebelumnya. Sebenarnya mekanisme ini mirip dengan sistem track bell aslinya, tapi karena saya juga masih dalam proses memahami cara kerja secara penuh, untuk sementara saya buat versi sederhana seperti ini. Nah bolos, setelah semua proses tadi selesai, alat ini sudah hampir jadi. Sekarang tinggal kita coba apakah mekanismenya berfungsi dengan baik atau tidak. Dan sekarang tinggal kita pasang langsung ke sound miniaturnya. Nah untuk video uji cobanya akan saya taruh di video selanjutnya ya bolo. Jika ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya host dari channel Tukang Belajar. Izin pamit undur diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.